Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berbicara tentang kebijakan fiskal, hal ini sangat penting karena agar kita dapat mengetahui bagaimana pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pajak, subsidi, dan lain sebagainya yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dalam video tersebut telah dijelaskan mulai dari pengertian kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu tujuan kebijakan fiskal seperti apa sih yang diharapkan? Nah, dalam kebijakan fiskal ini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis akan semakin nyata, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang tinggi juga. Tujuan yang kedua yaitu dapat mencegah pengangguran. Nah, yang mana jika kebijakan fiskal ini diterapkan, maka kita dapat menekan angka pengangguran sehingga output nasional akan terus tumbuh. Yang ketiga yaitu stabilitas harga. Nah, jika harga-harga umum yang naik dan terus meningkat, maka dapat memberi dampak baik bagi perekonomian negara. Tujuan yang keempat yaitu dapat mendorong laju investasi. Nah, jika pemerintah memberikan subsidi-subsidi kepada para pengusaha dalam bidang pertanian, maka hal ini dapat mendorong laju investasi. Yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, yang mana dengan penerapan kebijakan fiskal ini, pemerintah memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha yang besar dan memberikan subsidi kepada orang-orang yang memiliki pendapatan rendah, sehingga terciptanya keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal ada dua, yaitu ekspansif dan kontraksional. Ekspansif terjadi ketika pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi atau dengan menurunkan jumlah suku bunga dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kontraksional, di mana pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara pemerintah mengurangi subsidi dan lain sebagainya. Komponen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua ada kebijakan pengeluaran, yang ketiga ada kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat ada pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit, yang keempat anggaran surplus, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam ada pengelolaan anggaran. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima stabilisasi, dan yang keenam ada pembangunan. Lalu fungsi kebijakan fiskal dalam Islam, yang pertama yaitu dapat memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada intervensi ekonomi oleh pemerintah. Sedangkan instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, yang pertama ada jizyah, kedua ada ghanimah, ketiga ada fai, keempat ada zakat, kelima ada kharaj, keenam nawaib, ketujuh amwal fahla. Demikianlah tanggapan saya terkait video kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.